Kisah Raja Muradafur, pendekar besi Utsmania. Bab I, bayi dari istana yang terkoyak. Malam itu, langit Istanbul menggantung kelam seperti pertanda. Angin dari Bosporus mendera jendela istana Topkapi, membawa serta kabut asin dan jeritan gelap masa depan. Di dalam kamar melahirkan, suara tangis bayi pecah. Seorang dukun tua berbisik dengan napas berat. Seorang putra tuanku, Kösem Sultan, ibu dari sang bayi, tersenyum di tengah peluh dan rasa nyeri yang belum sepenuhnya sirna. Tapi dalam tatap matanya sudah terpahat tekad baja. Ia tahu anak ini Murad akan tumbuh dalam dunia yang penuh intrik, pengkhianatan, dan darah. Kekaisaran sedang sakit, dan satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah menggigit lebih dulu sebelum digigit. Sejak dini, Murad kecil dididik dengan campuran kasih sayang dan kekakuan. Ia dibesarkan di antara taman-taman Topkapi yang indah, namun juga lorong-lorong penuh bayangan. Tempat bisikan kematian dan kudeta menjadi percakapan biasa. Ia melihat pamannya, Mustafa Permbi, turun naik tahta karena tekanan Janisari. Ia melihat pejabat digantung karena loyalitas yang berubah arah. Ia melihat ibunya harus bermanuver antara menjaga anak-anaknya dan menyelamatkan posisinya sendiri di tengah badai istana. Bab 2, naik tahta di atas kekacauan. Ketika Murad masih berusia 14 tahun, tahta kekaisaran dilemparkan ke pundaknya. Mustafa Permbi yang tak stabil secara mental digulingkan. Janisari yang haus kekuasaan mendukung naiknya Murad karena ia muda dan karena mereka yakin bisa mengendalikannya. Tapi mereka salah menilai bocah itu. Selama bertahun-tahun Murad hanya menjadi sultan secara nama. Ibunya dan para wazir mengendalikan segalanya. Ia menyaksikan kota hancur dalam kekacauan. Pasar-pasar dipenuhi pemalak. Suara azan dibungkam oleh tawa pemabuk. Para ulama memperjualbelikan fatwa seperti pedagang rempah. Murad mendengarkan. Murad mencatat. Murad menunggu. Bab 3, Murad menjadi singa. Usia 20, di malam yang sunyi, Murad memanggil para penjaga pribadi dan satu persatu menangkap para penasihat korup, termasuk orang-orang yang telah mendampingi ibunya. Kösem Sultan sendiri, perempuan paling berkuasa di Istanbul, diperintahkan mundur dari politik. Murad berdiri di hadapan ibunya dan berkata, "Ibu telah membimbingku sampai di sini. Tapi mulai malam ini, biarkan aku sendiri yang mengukir jalanku." Dengan suara hati yang berat, Kösem mundur ke sayap istana. Ia tahu anaknya tak lagi anak kecil. Murad kini memegang kekuasaan seutuhnya. Ia menciptakan dewan yang tunduk hanya kepadanya. Ia menyapu bersih oposisi dan memperketat sistem pengawasan. Istana berubah dari tempat diplomasi menjadi benteng kekuasaan mutlak. Bab 4, larangan, hukuman, dan keadilan. Murad melihat akar penyakit kekaisaran, kebebasan yang kebablasan, pergaulan malam, ketergantungan pada alkohol, dan kaum elit yang merasa tak tersentuh hukum. 3 larangan utama diumumkan. Alkohol, tembakau, kopi, dalam sebuah surat ke seluruh